Wa yusanul adzanu fi udhunil mauludil yumna. Kemudian azan bukan hanya sekedar dikumandangkan untuk menyampaikan kalau waktu sholat sudah masuk, tapi azan juga disunahkan ketika ada bayi yang baru dilahirkan. Ingat, nanti kalau kalian punya anak, ya, yang laki-laki jadi bapak-bapak, nanti ketika punya anak jangan lupa diazankan telinga kanan dan dikomatkan telinga kiri, ya. Wa yusannu al-adzan fi udhunil mawludil yumna wal iqamah fil yusra. Adzan disunahkan dikumandangkan di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dan qomat dikumandangkan di sebelah kiri bayi yang baru dilahirkan. Ingat, makanya nanti kalau istrinya ini mau melahirkan, bapak-bapak ini, kalian ini yang laki-laki ini, jangan kelayapan kemana-mana, tungguin itu istri yang mau melahirkan. Nah, itu mau melahirkan anak kalian nanti. Ini nanti pada mau nikah kan? Mau nikah kan nanti ini? Nikah itu sunnah hukumnya, ya. Nanti kalau kalian sudah nikah, istrinya mau melahirkan, jangan ditinggal, ya, tapi didampingi. Nanti pas lahir dikumandangkan adzan di telinga sebelah kanan, kemudian iqamah di sebelah kiri. Wa yusannu al-adzan idza dhahara al-jin. Nah, perhatikan ini. Adzan juga disunahkan ketika ada orang yang melihat jin. Ini udah ada yang pernah lihat jin di sini. Jin. Nah, ciri-cirinya itu mau dikasih tahu ciri-cirinya. Hah? Pernah lihat? Sama saja. Nah, jin itu bisa berubah bentuk. Bisa menyamar jadi manusia, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa menjadi ular, bisa menjadi burung, bisa menjadi apapun. Ya, jin itu bisa berubah bentuk, bisa berubah bentuk. Nah, kalau kalian lihat jin atau melihat sesuatu yang kalian memang di situ tidak kenal dan ini kayaknya ini makhluk lain, makhluk gaib, ya. Barangkali di sini juga ada jin ini yang ikut pengajian di sini. Karena jin juga ada yang muslim, ya. Nah, kalau ada jin, kalian lihat jin atau ada orang yang kesurupan, ya, itu juga disunahkan untuk dikumandangkan azan. Wa yusannu al-adzan idza dhahara al-jin. Tiba-tiba ada makhluk yang serem, ketika kalian tidur pas bangun malam kaget itu sampai. Wah, itu jangan lari, ya, kumandangkan azan. Sunahnya dikumandangkan azan. Jadi nggak usah takut, karena sebenarnya jin itu juga takut sama kita. Cuma karena kitanya takut, makanya kita digodain. Ya. Nah, salah satu di antara ini saya kasih tahu nih, doa dari Rasulullah supaya kita terhindar dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat, baik makhluk yang sama jenisnya dengan kita ataupun makhluk yang tidak sejenis dengan kita, baik makhluk yang bisa kelihatan oleh mata kita ataupun makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita singgah di satu tempat, baik itu rumah kita sendiri atau tempat lain yang belum kita kenal. Pertama kali yang kita baca doa kali ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, dari makhluk-makhluk Allah yang jahat, yang ingin jahil, yang ingin usil dengan kita. Ya, dengarkan. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian singgah di satu tempat, entah nanti mau balik ke kamar, barangkali kamar di sini ditinggalin nggak ada orang, tiba-tiba ada yang mampir di situ. Maka supaya aman, pas masuknya baca tadi itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti masuk kelas misalnya, ya, kita masuk pertama kali di situ. Barangkali di situ ada makhluk lain juga yang mau jahil sama kita. Entah itu binatang,
entah itu jin, entah itu apa, maka kita doa sama Allah, minta perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bareng-bareng, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ingat-ingat selalu baca pakai wiridan supaya kita terhindar dari semua makhluk Allah yang jahat, baik itu manusia, binatang, jin ataupun makhluk-makhluk lain yang mempunyai niatan jahat dengan kita atau di jalan misalnya, ya, dan yang lainnya. Baik, lanjutkan. Wa yusannu al-adzanu fi udhunil mauludil yumna wal iqamah fil yusra. Wa yusannu al-adzan idza dhara al-jin bi suwarin mukhtalifah. Ya, ketika jin menampakkan dirinya dengan bermacam-macam bentuk, maka kita mengumandangkan azan. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ingat, nanti ketika ada sesuatu yang serem, sesuatu yang menakutkan, langsung kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah takut, kumandangkan azan. Wa fi udunil mahmumi wal masuli wal ghurban. Atau juga disunahkan azan dikumandangkan di telinga orang yang kesurupan, orang yang sedang histeris, kesurupan dia, yang menangis, kejang-kejang, ya, apa namanya, kerasukan setan, kerasukan jin. Nah, maka kumandangkan azan di situ, telinga kanan. Atau juga wal ghadban, orang yang marah-marah, enggak terkendali marahnya, emosinya enggak terkendali, marah, semua dibanting semuanya. Ya. Semua orang yang datang ditonjokin. Nah, maka kumandangkan azan di situ, wal ghadban. Ya, ingat. Ini biasanya ini anak-anak santri yang baru itu biasanya. Ya. Tinggal sama orang tuanya nangis, sampai malu nangis, enggak kumandangkan azan. Ya, kumandangkan azan. Wa yusannu al-adzan idza dhara al-jin bi suwarin mukhtalifah wa fi kulli mahmuli wal masli wal ghadban wa man sa'khuluhu min insan aw bahimah. Atau azan juga dikumandangkan ketika ada orang yang akhlaknya buruk, yang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, tidak seperti orang manusia normal biasanya. Atau ada binatang yang ngamuk, hewan ngamuk, binatang ngamuk, orang ngamuk. Nah, ini juga disunahkan dikumandangkan azan. Termasuk ketika misalnya nah itu biasanya kalau lagi musim kurban, itu kan kadang ada ya hewan-hewan kurban itu yang dia memberontak, tidak mau disembelih, maka itu diantara salah satu supaya mau ngikut apa mau nurut dengan kita ketika mau disembelih, maka sebaiknya itu juga dikumandangkan azan, ya, supaya binatang atau hewan kurbannya ini ya taat, tidak memberontak ketika mau disembelih. Wa fi udunil mahmumi wal masui wal ghadban wa man sa'khulu min insanin aw bahimatin wa inda muzdahimil jaish. Atau juga azan dikumandangkan ketika dalam keadaan peperangan, ya, fi muzdahimil jaish. Wal harib. Nah, perhatikan, ketika ada kebakaran, alhamdulillah, misalkan ada satu tempat yang kebakaran di situ, maka di situ disunahkan juga mengumandangkan azan. Barangkali dengan dikumandangkan azan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmatnya sehingga bisa padam kebakaran tersebut, ya. Jadi ketika ada kebakaran, selain ada yang mencari air untuk memadamkan api, ya sebaiknya di situ juga dikumandangkan azan juga. Ya, dikumandangkan azan. Wa khalfal musafir, termasuk ketika ada orang yang sedang mau bepergian jauh, mau safar, ketika mau umroh, mau haji, termasuk ketika mau mondok, mau dipondokin ini anak nih, ya supaya betah di pondok, sebelum berangkat di pondok dikumandangkan azan di belakangnya, kumandangkan azan sebelum berangkat ke pondok, ya ini juga sunnah, ya saya juga sama, ketika anak saya mau mondok saya kumandangkan azan di belakang, ya ini sunnahnya begitu juga. Jadi azan bukan hanya untuk menginformasikan, memberitahukan waktu sholat, tapi azan juga disunahkan dikumandangkan diantaranya ketika bayi baru lahir, kemudian ketika ada penampakan jin,
kemudian ketika ada kebakaran, ada orang yang marah, ada orang yang kerasukan, ya, kemudian ketika ada orang-orang yang tidak terkendali marahnya, ada binatang yang memberontak yang tidak bisa dikendalikan, kemudian ketika ada kebakaran, ya, termasuk ketika sedang mau bepergian, ya, termasuk ketika mau mondok itu juga termasuk safar. Karena kan kalian mau mondok ini kan tidak sehari 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan. Maka nanti kalau kalian pulang ke rumah mau balik lagi setelah liburan, kasih tahu orang tua, Pak, tolong pemandangan azan saya Pak di belakang saya Pak. Ini sunahnya seperti itu supaya kita juga mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah dalam fikih hukumnya sunnah. Jadi di pemandangan azan di belakang. Ini kemarin pas pemulung di azannya tidak. Siapa yang baru dalam Quran? Baru. Mana yang baru? Ini. Nah, kemarin di azan ini mau berangkat enggak. Nanti pas habis liburan mau balik pondok diazanin sama orang tuanya nanti di belakangnya, ya, supaya mendapat sunnahnya dan juga mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat supaya di pondoknya betah, di pondoknya dimudahkan belajarnya, diberikan ilmu yang barokah manfaat, ya, begitu, ya. Ini kita ngaji fikih nanti dipraktekkan. Bagi muadzin nanti dipraktekkan, ya. Tadi hayya 'alas shalah sebelah kanan, hayya 'alas shalah lagi sebelah kiri, hayya 'alal falah sebelah kanan, hayya 'alal falah sebelah kiri. Ingat-ingat. Yang muadzin yang bagus suaranya, jangan yang geli di telinga suaranya. Saya pengen siapa yang ada